Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan suatu pembelajaran dari sejarah Indonesia terkait manfaat belajar sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bentuk pemenuhan nilai penugasan sejarah Indonesia kelas 12 SMA Negeri 3 Depok. Sebelum saya menerangkan atau mempresentasikan lebih jauh lagi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Stefanus Regar, saya kelas 12 IPS 1, nomor absen 34. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah Indonesia terkait materi yang sudah saya sebutkan sebelumnya dengan guru pembimbing yaitu ada Ibu Maisaroh dan Ibu Tina Helina. Di sini saya akan menjelaskan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada apa itu sejarah. Yang kedua, ada manfaat dari belajar sejarah. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Sejarah. Apa itu sejarah? Apa yang kita ketahui mengenai sejarah? Menurut salah satu bapak sejarah, sejarah merupakan suatu kajian yang menjabarkan suatu perputaran antara kaitan tokoh, waktu, perilaku yang bisa memunculkan peradaban. Saya mengutip kata-kata ini dari seorang bapak sejarah yaitu yang bernama Herodotus. Selanjutnya, dari kecil hingga dewasa, kita pasti hampir selalu menemui orang-orang yang mengantuk saat belajar sejarah. Fenomena tersebut kerap membuat kita mengambil kesimpulan bahwa pelajaran sejarah begitu membosankan. Padahal nggak selalu demikian. Maka dari itu diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan generasi muda tidak lagi malas belajar sejarah. Lalu bagian kedua yang akan saya jelaskan adalah manfaat belajar sejarah. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis sejarah merupakan rentetan atau rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Dengan mempelajarinya, kita akan dilatih untuk berpikir dan mengolah informasi dalam otak kita. Belajar sejarah dan humaniora dapat menyulut imajinasi sehingga mendorong kita untuk berupaya mengumpulkan lebih banyak informasi. Tak hanya itu, pikiran kita akan dirangsang untuk menganalisis dan mengkomunikasikan ide-ide secara kreatif. Ketika informasi sejarah yang diperoleh terbatas, kita akan menemukan fakta bahwa peristiwa di masa lalu yang berbalut masalah tidak memiliki jawaban yang jelas. Hal ini akan menumbuhkan fleksibilitas dan kemauan dalam diri Anda untuk mengubah cara berpikir tentang suatu masalah. Selanjutnya, sejarah memberi inspirasi. Ketika informasi sejarah yang diperoleh terbatas, selanjutnya adalah sejarah memberi inspirasi. Sejarah mencatat bahwa banyak orang hebat yang mampu membawa perubahan yang manfaatnya bisa dirasakan hingga sampai saat ini. Sebut saja salah satunya Michael Faraday, sang penemu listrik. Atas temuannya tersebut, masyarakat dunia saat ini dapat menikmati berbagai kemudahan dengan teknologi berbasis listrik, seperti peralatan elektronik, penerangan, dan lain sebagainya. Selain dari Michael Faraday dengan temuan listriknya, ada juga Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Lalu ada juga Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika dan masih banyak lainnya. Keberanian dan kecerdasan tokoh-tokoh sejarah dunia tersebut mengajarkan bahwa dengan keyakinan yang besar dan komitmen yang kuat dapat mengubah dunia. Sejarah manusia dari zaman ke zaman dibentuk dengan keberanian dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Semangat ini akan menginspirasi setiap orang yang hidup di zaman ini bahwa setiap cita-cita harus diraih
dengan perjuangan dan pantang menyerah. Selanjutnya, mendorong kemandirian berpikir. Ketika membaca buku-buku sejarah atau mendengarkan cerita sejarah, kita akan berimajinasi dan membayangkan setiap adegan demi adegan yang kita dengarkan atau yang kita baca dari sejarah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa belajar sejarah dapat mendorong kemandirian dalam berpikir. Tak hanya dalam komunikasi satu arah, dalam komunikasi dua arah seperti diskusi sejarah, juga akan memicu timbulnya pertanyaan-pertanyaan bahkan ide-ide yang mendukung dan membantu pengembangan teori atau alur pemikiran potensial. Pengetahuan dalam belajar sejarah tidak hanya didominasi oleh guru, dosen, atau ahli sejarah saja, tapi peserta didik yang berusaha mengembangkan kemandirian berpikir sehingga tidak bergantung pada rekan belajar atau diskusi. Lalu selanjutnya ada memberikan pengetahuan dan kesadaran budaya. Dunia yang sedemikian luas ini memiliki perjalanan sejarah yang berbeda. Dengan mempelajarinya, kita akan mengetahui perkembangan peradaban dan menyadari perbedaan budaya di setiap suku, bangsa, dan juga negara. Belajar tentang sejarah budaya yang berbeda memungkinkan kita untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang alasan setiap orang di masing-masing suku atau negara melakukan perbuatan tertentu. Sebagai contoh, meski perbudakan telah dihapus dan tidak ada lagi hingga saat ini, namun di Amerika Serikat masih banyak terjadi kasus rasisme. Mungkin saya bisa memberikan salah satu contohnya seperti belum lama-lama ini terjadi, yaitu pada tahun lalu 2020 seorang warga Amerika yang berkulit hitam, George Floyd, meninggal karena rasisme. Lalu selain Amerika yang mempunyai masalah rasisme, di India juga terdapat sistem kasta. Meski setiap orang memiliki dan telah dijamin hak asasinya, tetapi sistem kasta masih saja dianut di sana. Inilah yang dimaksudkan dengan sejarah budaya yang harus diketahui dan dipahami dalam konteks sejarah. Selanjutnya, ada sejarah berkontribusi pada pemahaman moral. Manfaat sejarah berikutnya adalah berkontribusi pada pemahaman moral. Dalam hal ini, sejarah menyediakan medan untuk kontemplasi moral, mulai dari mempelajari kisah individu dan situasi di masa lalu yang memungkinkan untuk seseorang belajar dari kisah-kisah tersebut. Studi tidak hanya membahas tentang pahlawan yang diakui, tapi juga orang-orang biasa yang memberikan pelajaran, keberanian, dan ketekunan. Lalu yang terakhir, sejarah memberikan identitas. Sejarah merupakan pengetahuan yang fundamental yang memiliki peran penting dalam pembentukan jati diri karakter dan pola pikir siswa. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Sejarah bukan sekedar pengetahuan masa lalu, namun jauh dari itu. Sejarah merupakan sebuah keterampilan berpikir bagaimana siswa mampu merekonstruksi dan koneksitas situasi peristiwa masa lalu ke dalam konteks sosial kekinian, sehingga terbangun sebuah proyeksi masa depan yang gemilang. Sejarah juga dapat menumbuhkan kesadaran dan menjadi wahana untuk merefleksi sebuah peristiwa, terutama untuk menggali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga pada akhirnya membuat seseorang menjadi bijak, dewasa, dan tidak mengulang kesalahan di masa lalu. Sebelum saya menutup presentasi saya pada saat ini, saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan yang saya dapatkan atau yang ingin saya sharingkan. Kesimpulannya yaitu disiplin ilmu sejarah penting dipelajari karena membantu Anda atau membantu kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai seluk-beluk dunia dan kekuatan-kekuatan historis yang menghubungkan masing-masing individu dan mempengaruhi cara mereka berinteraksi satu sama lain. Demikian yang dapat saya presentasikan mengenai manfaat belajar sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih.